A'udzu billahi bismillah walhamdulillah khalaqal insana fi ahsani taqwim. Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan kita sebaik-baik kejadian. Ketika saya di pesantren dulu itu belajar nahu saraf, takwim itu bahasa kitanya sebaik-baik kejadian. Jadi dari sekian makhluk yang diciptakan Allah itu, yang paling baik itu bahasa piamannya the best of the best. Manusia lah yang paling baik. Karena manusia itu yang paling baik, wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Diberi kabar gembira dia dengan diutusnya Rasul oleh Allah untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Jadi Rasul itu datangnya tidak ada menakut-nakuti, tapi memberi kabar gembira. Kemudian apa? Peringatan. Kenapa Nabi itu memberi kita peringatan? Kita pelupa apa? Iya apa enggak? Lebih-lebih kalau lagai serupa ambo. Lagai lo dari ko tambah pelupo. Iya kan? Datang anak jaminan tujuh cucu malam minggu tu. Anak saya kok lupa dan apa doa anak awak. Itu. Jadi karena kita pelupa, maka diingatkan oleh Allah melalui Rasulnya. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyursyidun nasa ila sabilil huda. Rasul itu memberi kabar gembira dan peringatan, dan kitab yang beliau bawa menuntun kita kepada jalan yang lurus. Itu terpulang kepada kita. Kalau kita melecehkan kitab yang dibawa Nabi, maka kita akan jadi orang yang tersesat. Tapi pelupa itu banyak juga gunanya, Pak. Lebih-lebih istri kita. Kalau ada bapak berpesan kepada istri, dia mau ke pasar, ada yang dipesankan, tolong belikan mas, abang, uda, ajo itu, dia lupunya membeli, jan bangi, jan berang, jan mareh. Ya kan? Di kayu hasil sepeda, biarlah udah membeli. Kenapa? Perempuan pelupa ini kita yang beruntung. Apa contohnya? Anak saya yang kedua yang saya bawa ke sini sekarang ini, itu lahirnya bulan Juni tahun 80. Itu lahirnya sonsang, Pak. Kakinya lahir dulu tersangkui liya. Dipanggil saya oleh bidan Ristawardi, ketika itu saya belum ustad. Kamu ke dalam ya, istrimu sangat sakit. Oto ambulan tak ada kedilarian ke Padang. Apa paciknya ke kudu ambo. Maaf ambo ya dah kok meninggal ambo sakit bana beranak sonsang kok. Biko 2 tahun sudah tu lah beradik lah dengan apa. Lalu polanya sakit beranak. Sampai anak 5. Jadi apa jam pemberang kabini pelupo nak. Apa nambah runtuang dia. Percayalah ya den. Ya. Kalau tidak pelupa lah istri kita, Pak, hanya 1 kali dia mau melahirkan. Yang mendekik yuda le sakit beranak kau macam. Iya nak? Kenapa saya ingatkan itu? Nabi melarang seorang suami kasar kepada istrinya. Karena istri ini menimbang dengan perasaan, Pak. Kalau kita dengan otak. Ya kan? Kalau padusi agak kurang otaknya. Kalau laki-laki kurang perasaannya. Jale berjalan jo bini berdua nampak orang rancak. Itu je macam dia. Rancak no. Bini ada orang nyo pici ke anak udah jadi. Iya enggak? Yo je. Sesudah itu apa lagi? Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur.
Karena sayangnya Allah kepada kita yang diciptakannya sebaik-baik kejadian, maka Al-Quran yang dibawa Rasul yang diajarkan kepada kita akan mengeluarkan kita dari alam yang gelap kepada yang terang. Dari kehidupan tak tahu arah kepada petunjuk yang sejati. Dari hati yang selalu gelisah, resah dan susah akan kembali tenang, tentram, adem dan ayem selama kita mau mengamalkan Al-Quran. Mamanje basinggari mencancang balandasan kaji badalia kato bamisah. Apa alasannya? Ada hadis Nabi berbunyi begini. Mungkin Bapak bisa banyak menghafal hadis ini karena populer. Apa hadis Nabi itu? Taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan untukmu dua pusaka. Tapi biasanya di Minang, Pak, kalau kita bicara pusaka, atau nan bayang tanah je sawah dah. Ladang cangkeh jo kerambi di Piaman. Iya jo. Iya kan? Ladang cangkeh di Solo. Itu nan bayang dah. Tapi pusaka bukan itu saja. Ya kan? Ma in tamassaktum bihima, selama kamu masih berpegang teguh dengan dua pusaka itu, lan tadillu abada, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah wa sunnatu rasulih. Kitab Allah dan sunnah. Inilah yang akan kita pegang. Jadi kita memperingati, meneladani, meniru, membaca sejarah Rasul itu kembali untuk mengikuti apa yang dilakukannya. Ya kan? Bukan untuk membantah, bukan untuk mendurhakai. Selama hidup kita peringati Maulid ini, selama hidup kita peringati Isra Mi'raj, selama hidup kita peringati nuzul Quran, tapi ajarannya kita lecehkan, itu tidak ada gunanya. Garam mabi samba ndak lama arang tandeh basi binaso talambe mengadang lambiak mata surui kabareh nyotak namu dikatakan lontong alun jadi dikatakan nasi lah luya. Yo bu, aco ibu ulang nanti baca tu ini. Nak dapat tak? Itu mengkojan di Garut je tinggal pulang ke kampung sekali-sekali. Tapi ini takdir Allah Ustaz iyo. Ambo ndak lo di kampung bu. Dan merantau dak ke di mana? Di Padang 25.000 pitih lah sampai pulang. Mungkin ananda yang muda-muda ini belum umurnya 50 tahun. Saya di Padang sudah 50 tahun. Ketika ke Padang itu umur saya sudah 21 tahun. 21 tambah 50 tahun. Sudah berapa usia saya sekarang? 71. Lah patut mati soalnya. Ya kan? Tetapi kenapa saya belum meninggal? Pertama, ajal saya belum. Yang kedua, doa orang Minang di Garut ini. Kami mencari sedia P Ustaz Tonyo. Kami ingin datang ke Garut, ya Allah, panjangnya lah umurnya, sehatkan badannya. Nan syukur bana dari Jakarta ke Garut, ko jo bendi semua. Mereka ada videonya macam ni apa? Marah hebatnya. Ya kan? Sekarang yang saya hormati Bapak Pengurus Ketua Kemakmuran Masjid, Ketua Basnas, Ketua Baitul Mal, ini untuk kesejahteraan masyarakat miskin. Yang saya hormati Ananda, Ketua IKM, siapa namanya tadi nak? Roni Roberto. Katanya aneh, saya lebih aneh lagi. Nama saya Ristawardi. Itu kalau saya bayar lampu di PLN kan ada struknya. Terima kasih Nyonya Ristawardi. Lebih aneh saya lagi. 5 kali produksi beranak dan bonyo kecil nambo nyonya ada orang ngomong. Ada nampak di ibu ambo KBG-BG-nya tadi. Tidak ada kan?
Tapi nyonya saya dipanggil. Tapi saya bersyukur juga, ya kan? Kalau kelera itu kecilnya gambar ala kayak botim. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT, tuo-tuo kampung yang didahulukan salangkah dan ditinggikan sarantiang, niniak mama, nan badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh, badaun rimbun jo adek, babuah katonan bana. Nan baure cakam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuh la bumi di rumpunyo. Di gampo indak taboke kan di badai alun kata oleang konon kok goyang angin lalu. Mudah-mudahan ini mama kami nan tinggal di Garut memimpin anak je kemanakan istri dan ipar bisan diberi oleh Allah kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Karena di sini secara umum kita IKM. Kemarin saya di Bali juga begitu, IKMS ditambah dengan S bagi mereka, Ikatan Keluarga Minang Sayo itu ada papan nama di masing-masing kelompoknya. Dari mana dia? Ada namanya PKDP, itu orang pasti tahu dari Piaman. Ada PKPS, itu dari pesisir selatan. Ada IKTD, Ikatan Keluarga Tanah Datar. Ada Gonjong Limo, itu 50 kota. Ya kan? Ada KKA, Kerukunan Keluarga Agam, itu orang Agam dan Bukit Tinggi. Jadi secara umum kita semuanya IKM. Saya doakan seluruh orang Minang yang tersebar di Kabupaten Garut ini, walaupun tidak sempat datang. Hari ini saya doakan ekonominya lancar. Nama nantak balaki dapat laki balik. Nama nantak bini dapat bini balik. Rasaki murah umur apaan? Ada nantak laki. Hah? Oh, baik. Nanalun baminantu ya jelek. Nanalun baminantu. Saya juga dulu ayah orang, tapi anak saya sekarang udah nikah semua. Kalau pahia berale ditanyo karengainya, barau mu anak na nikah kok. 21 Pak, awak 23 mu anak lun dape. Kami itu tuh. Deh pilo dan kadape minantu kowe. Kironyo doa 10 gantang sambo minantu. Lai tahu ibu doa 10 gantang. Ndak ambo na menurut dan laki-laki itu nan datang. Ada yang kena hati kana Pak, le semayang cema. Itu nan mo gece, lai Pak. Yo le sabananya lai Pak. Dah ada ambo mencari doa 10 kan gantang ndak ambo na menurut inyonan datang. Syukur lo celai. Aduh, minantu ambo laki anak 60 itu ndak ada perokok seorang ni. Alhamdulillah bebas rumah ambo dari asok rokok. Tapi anak ambo 3 laki-laki ndak ambo ditagah merokok dekat. Jadi itu dia Allah. Oris tawar dia anakmu ndak mau berhenti merokok. Tapi saya kasih kamu menantu suami anakmu tidak merokok. Ya kan? Jadi awak ndak perlu kecewa. Kalah awak siko awak mana? Malah ambo memanjang janggui ko Pak, dituduh lo di orang Wahabi segala macam. Janggui ko memang ada hadisnya disunnahkan untuk memelihara. Ya kan? Nah, dia bos panjang ko muahnya dan sebelah ke bawah tu bentuk kambing lo adanya ndak boleh no. Ya kan? Alah sepanjang ke saya beko panjangnya di ko dika. Saindak-indaknya kalau indakna sunnah kecil orang. Di mana letaknya janggui itu sunnah kan itu? Indaknya indak malah. Ada jo gunanya. Lai tahu apa gunanya? Elok pulo berumpui panjang kamakan jawi balang 3 elok lo berjanggui panjang salemo jatuh di tampuangnya. Amalaki awak ambil tisu kayaknya lah tagak. Yang saya hormati alim ulama jadi pandai. Nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Nan duduk bacamin kitab tagaknya rintang jo putua.
Air janih tapian suci minuman anak di nagari. Anak-anak saya ibu muda, anak yang telah kelas 5, kelas 6 sekolah dasar, sebahagian cucu saya ananda pikirkan untuk disekolahkan ke pondok pesantren. Lihat dengar kalian tuh. Untuk apa Ustaz? Kalau tamat SMP anak kalian tak bisa jadi ulama tuh. Tapi kalau tamatan pesantren, walaupun tak semuanya akan jadi, tapi besar kemungkinan. Karena dia mempelajari kitab. Kitab itu bahasa Arab. Membacanya dengan ilmu nahu saraf. Namanya qawaid. Ya. Takwim tadi dalam ilmu bahasa Arab itu masdar namanya Pak. Akar katanya qawwama yuqawwamu takwim. Sebaik-baik. Jadi agar ulama jangan terputus, harus ada kader-kadernya. Cara pengkaderannya mana? Motivasi anak kita untuk masuk pondok pesantren. Alhamdulillah ini sudah banyak orang yang membangun pesantren. Ya kan? Tapi jangan ditiru loh pesantren Az-Zaitun. Itu orang Galadia di dalam. Ibu dan bapak yang terhormat yang saya muliakan, siapa ibu-ibu lah ya. Yang saya hormati ibu-ibu yang suaminya masih aktif jadi ASN, itu ibu-ibu PKK. Ibu-ibu yang suaminya telah pensiun atau ibu-ibu mati pajak. Ibu-ibu yang selalu wirid ke sana ke sini itu BKMT namanya. Ibu-ibu yang rutin membaca Al-Quran, surat Al-Kahfi, surat As-Sajadah, surat Yasin, menonjol namanya wirid ya. Ibu-ibu yang aktif di organisasi ibu-ibu Muhammadiyah, itu namanya Ibu Aisyah. Ibu-ibu yang aktif membawa buku, turun naik janjang rumah orang, jo pena, itu ibu-ibu kepala jujulo. Ya kan? Semuanya itu disebut bundokan doang. Oi bundo kanduang di Minangkabau, Sumara Anjuang Paranginan. Ko idui bagi kami tampe memakai, ko mati tampe banie. Kau unduang-unduang ke Madinah, ke Payuang Panji ke Sarugo. Ko awih kami minta air, ko lapa kami minta nasi. Ambang puru aluang bunian, urang nan duduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, pahibo jo anak dagang. Pandai balega dengan sampi, tahu betinggang dengan tidak. Dek santiang bundo betinggang, satitik santan dikuali, masaklah daging siku kabau. Harum setahun perjalanan. Dek santiang beliau batana, tajarang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya, disiman api mangkoidui. Puntuang dielo disuruti bakayu kelupak pisang, masaklah nasi kambang bungo limau. Kok tamakan diraso nasi 3 tahun tainda lapa, tak cubo jo raso gulai 5 musim taraso jo lamanya. Kalau ndak ada ibu-ibu ko pak saha selera apa ni. Lai tahu saha. Walaupun lama di Garut jangan dilupuan bahasa awak tu. Jadi orang piaman ko di masanya tinggal ndak mau pakai bahasa lain. Ndak mau pak. Semasa lando dah yang onde-onde aja ko adang-adang. Katan luyane ko aso aja. Asam bage ko awe aja. Sabenggo atak awak lanjo yo atak pawi dia aja. Kini lah 5.000 pihak lanjo lala aja soenye aja. Di masa orang Priaman tinggal pak basonya tu ndaknya tinggal. Ko 2 hari di Garut baru lepas sih lah. Jangan. Tapi yang mulai lombo perajai duo. Tumaha kang koyak naon. Apa artinya tu? Mau menyebut sebenarnya arti. Apa tu tumaha kang tu? Kumaha. Ikan tak barang bedanya tu. Kumaha tu apa tu? Bagaimana? Hah? Bagaimana? Oh bagaimana? Koyak naon tu? Apa? Oh apa?
Orang Sunda ini lemah lembutnya, tapi masih kalah oleh orang Minang. Begitu. Orang Sunda kalau kane hatinya ke orang, apantunnya jale-jale, katanya. Pisang panggang dipanggang-panggang, supaya harum dikasih kunyit. Anak orang dipandang-pandang, mau dilamar tak berduit. Orang Minang nggak mau begitu, Bu. Apa kata orang Minang? Si kikih tabang marau, enggok di rantiang batang surian, menangih burung patah sayo, mencalik bungo balarangan. Beda enggak? Tujuan sama, tapi caranya berbeda. Itulah orang Minang. Berjalan seorang nak dahulu, berjalan berdua nak di tengah, tak kurang nak di luar, tempi nak di atas. Itu orang Minang. Ya kan? Mudah-mudahan kita semuanya dapat menyesuaikan diri di mana kita itu mencari hidup. Papatah nan harus kita bawa taruh kamapai di ma bumi dipijak sinan langit dijujuang, di ma batang tanta sinan tindawan tumbuh, di ma semua dikali sinan tambilang mencuri. Ya kan? Kinilah berbeda Pak. Ya kan? Di ma tanah dipijak sinan wak bakoda. Di ma tibo bapoto jenajil. Ya kan? Naik bendi bapoto jo. Pada wak dikantui kudo tu sebenarnya dalam. Ya kan? Itulah orang awak. Alhamdulillah. Siapa nalun bau hormati leh? Masih ada ndak anak muda, anak bujang, lajang? Ya nak. Ananda protokol masih lajang ya. Kita hormati joinyo. Dia nampaknya sudah ini anak kita ini ada ilmunya. Ya kan? Ada hadis yang dibacakannya tadi dan mempersilakan bapak memberikan kata sambutan, dia silakan dengan bahasa Arab. Ini orang mau belajar, orang mau menuntut ilmu. Kalau sekadar menonton saya, lihat saja di YouTube. Tapi apa bedanya dengan datang ke masjid ini? Ya kan? Kalau di YouTube, ya pahalanya ada juga. Tapi kalau datang ke masjid, semenjak ibu berangkat dari rumah tadi, ya kan, sampai di sini, jam berapa nanti kita selesai tausiah, ibu pulang, bapak tiba di rumah, sudah tiba di tangga rumah kita masing-masing, baru berhenti malaikat mendoakan. Itu sambungan hadis yang dia baca tadi. Hadis yang dia baca tadi, siapa yang hadir ke majelis ilmu, maka akan dipermudah baginya jalan ke surga. Yang keduanya apa? Siapa yang hadir di majelis ilmu semenjak dia berangkat dari rumah sampai nanti tiba di rumah kembali, baru malaikat berhenti mendoakannya. Ada yang bertanya, lain tak panik malaikat tu Ustaz Salamo tu? Saja awak turun janjang, bekolah pulang barunya merentin. Malaikat tu tidak alam materi, dia alam energi. Tidak ada dia merasa letih, Pak. Tidak ada merasa bosan. Ya kan? Dia tidak punya nafsu, dia tidak butuh istirahat. Kalau istirahat, malaikat Mikail, Pak, hujan tidak akan datang, rezeki akan tersendat-sendat dibagikan. Ya kan? Jadi dia tidak pernah istirahat. Dan dia tidak punya nafsu. Bapak percaya tidak malaikat tidak punya nafsu? Coba bapak lihat sekarang di simpang-simpang jalan, ada tidak malaikat mencalik? Itu terpasang gambarnya senan. Saya Israel, tukang cabut nyawa, mencalonkan diri untuk DPRD Kabupaten Garut. Ada? Mohon dukungan. Ya kan tidak ada, Pak. Karena dia tidak punya Ibu pernah tidak diundang oleh malaikat beralek? Tidak ada peminantu, tidak ada beranak gadis, tidak ada beranak bu. Tapi anehnya kekuasaan Allah yang tidak bisa kita nalar dengan otak, malaikat itu lebih banyak daripada kita.
walaupun dia tidak berkembang biak dengan populasi pernikahan. Bu, malaikat pencatat dosa dan pahala berapa orang di samping kita? 2. Siapa namanya? Kiraman katibin atau rakit dan atid. Kalau penduduk dunia sekarang 7 miliar, berapa malaikat pencatat itu? 14 miliar. Jadi kalau ada orang IKM ini nyumbang untuk IKM, lupa ketua bendahara membuat rekapitulasi dari infak itu. Jangan kecewa pula. Taknya catat infak dan bendahara. Aku kalau nyelapi lebih tiga macam. Jangan. Malaikat sudah mencatat itu, Pak. Kalau bendahara bisa aja lupa oleh malaikat. Tidak. Begitu Bapak sengaja aku mengeluarkan duit untuk membantu kelancaran tausiah mendatangkan Ustaz Ristawardi ke Garut ini karena engkau ya Allah. Sudah ditulis itu. Ya kan? Jangan kita merasa buruk sangka kalau lupa panitia mencatat. Sudah dicatat itu, Pak. Tapi kalau kita tidak ikhlas, panitia mencatat, malaikat enggak. Ya kan? Amanah Cak. Kalau yo dilapie piti itu de panitia, inyo nang kembaya dia kira nanti. Nan sedekah wa sam. Jadi nama nan jadi panitia, jadi pengurus dan dilapie piti orang enggak. Ya kan? Nyo dulu itu, nyo pengurus gitu. Pi manguruyan. Ini. Itu di Padang aja tuh. Masih kon ada dah. Tapi apa doa malaikat Ustaz? Adalah nombor tanya jemaah. Doa malaikat nan sepanjang Tuhan hanya baca 2 potong saja. Lainnya doa noak kayo Ustaz enggak. Ambo jawe capek indah. Karena kaya itu sudah takdir. Tidak bisa dibuat-buat. Kata orang kaya itu kerja keras. Coba ibu lihat orang yang mempunyai becak, membawa beban yang berat, bukan becak motor, tapi becak sepeda, di kayunya. Baitu-baitu tulang rusuknya, kare hurek batihnya, lagi kayunya. Tidak. Jadi bukan orang kerja keras yang kaya. Ya kan? Kaya itu takdir. Maka kita tidak boleh iriati kepada orang kaya. Kalau iriati kita berarti kita menantang sunnatullah. Allah mentakdirkannya kaya. Kita marah. Jangan. Sebab kaya itu suratan tangan yang ditakdirkan Allah. Begitu juga orang begini 3, 2, bu. Itulah takdir Allah. Tidak nyebuik-buik tu. Amu setinya begini jelek. Pedusi itu kan hati lo kayaknya. Biarlah saya yang kedua bang. Hatiku dalam hatimu. Atunya betul-betul bibi aja. Alah takoda suami ibu. Itu sudah tak. Jangan dilado lo suami itu kalau bininya jelek. Tibonya di rumah diladonya. Jangan. Ambo kok pedusi bu. Aku ambo kok pedusi ambo ya. Babini suami ambo jelek. Terima kasih ya dah. Namanya ambo seorang saya sudah pelosok. Kini lewat dulu. Wah diramat dah. Dikok babini suami wah jelek alhamdulillah. Aja mengeleng. Ya. Ya, enggak buat. Jadi itu takdir Allah. Tapi harus yakini itu takdir Allah. Ya kan? Doanya 2 saja malaikat. Ya Allah, ampunkanlah dosa anggota IKM. Ada mereka ke sini yang 18 kilo. Ada yang dari Padang dia ke sini padahal dia sudah tua. Menyeberangi lautan. Kemudian dia datang di Garut ini
untuk membagi ilmu. Ya Allah, masukkanlah seluruh orang yang datang itu ke dalam surga-Mu ya Allah. Dan ampunkan dosanya ya Allah. Diulang-ulang saja awak berangkit tadi sampai ambo tiba di padang besok. Untuk ambo tu, untuk ibu-ibu tiba di janjang ibu sekolah. Berapa kali kira-kira malaikat tu mendoa. Itu keuntungan wirid hadir di mes daripada di YouTube. Wirid hadir kini kuah nampak ustaz tu dari dake. Indak fotonya. Caliaklah ibu giginya, bulu matonya, jangguiknya, bulu hidungnya, talingonya. Telingomu ketik salah je ni. Di YouTube nak nampak ke? Jo pakak-pakaknya sekali tu. Ada tu akunya mengicik dari kida gambar tak terangan. Ambo jujur saja. Nyo cacat saja lai. Lubangnya ke ada ketembak dari kapeh tu mah. Atau ndak temuek ke dalam. Ndak temuek. Jadi ndak pernah dibersihkan ini. Kalau mau dibersihkan pergi ke dokter. Tapi nanda amuh mendengar do tatap pakak. Di kalau berbunyi apa kau mau ndak berani itu dah bu. Kemari. Cuma orang rumah mau tak kicuh dulu. Ketika ambo nikah jonyo tahun 78 hari kami sampai balai April, itu abu ambo masih panjang. Dulu anak muda tahun 70-an itu kan rambut gondrong Sarawak cubrai. Ndak lun Sarawak cingkrang kali tu. Sarawak cubrai menyapu tanah. Namanya Sarawak Spanyol. Itu mode dulu. Jadi abu ambo panjang tak nampak telinga ketek katanya tu. Albarana cik yo duo ambo ndak manjang rambut leh. Itunya. Baca. Telinga udah ketik sawalah ya je. Kok tahu den joiko dulu. Ndak amuh den juda katanya. Akhirnya lah tak kicu ada nantara. Kok hilang di nang kalam tu lah biasa. Terkicuh di antara hati tai, tapi kawa ale anak lalimo diterima senang ketik telinga kan. Ya kan? Jadi tapi ada kita yang dalam masjid ini kan didoakan oleh malaikat semenjak kita dari rumah sampai tiba di rumah balik kau. Tapi ada yang nindak. Mudah-mudahan tak ada sih kau. Tak dapat dia doa malaikat itu siapa? Orang yang banyak utang pindah muh membayar. Kalau ada pak nanti itu pulang selalai. Nak apik apa doa tu? Berang nama malaikat orang berutang tu. Sebab utang tu maniayo dia kira nanti kalau ndak tabai tangan tabalangu orang yang mampi utang ya waktu tadi mana lokasinya kadicari alamatnya ndak tentu Google ndak ada dia kira. Di kalau ada apa nambah utang pilih baniak membayar atau lain. Tapi kalau ndak baniak semua sekali atau ndak dapat apa ibu doa tu. Kalau ndak doa kan? Alhamdulillah. Nabi sendiri melarang awak berhutang kau pak. Apa kata Nabi? Iyyakum wad-dain. Jauhkan dirimu dari hutang. Fa innahu hammun fil lail wa mazallatun fin nahar. Berhutang tu menyusahkan awak malam ndak mau lalu mato dan malu siang lalu ke tempat awak berhutang tu. Tadi awak kamu lontong nak. Kan ada orang sebagian yang makan selontong tu tiap pagi lo habis bulan dibayar ya bu kecilnya. Pada warana labonya lontong tu nya. Iya kan? Habis bulan lah gaji engkau, anda baik kelera aku ke sana. Tak nyawahi dah, makanan tak nyawahi. Atau nyutang lo rokok sana. Dia kan tak nyoba, iya. Habis pokok orang mengalir, mana mengalir lebu. Sadonya pitih di tangan orang baru, anda ibu adanya. Iya kan? Kalau ada orang nampak ibu pindah jam 2 malam nyoto cigak baru. Dia doktor cakap baru sekarang. Nan babak di belakang tu banyak nan tagak dari dua. Itu tu cakap baru.
Kalau ada orang pindah tengah malam, nyangke kurisinya tungku segala macam, tempat tanah tu periwet, itu orang banyak utang. Pindahnya tengah malam ni yang tak tentu di malam barunya. Ya kan? Di dunia tak apa-apa, di akhirat nanti tangan terbelenggu. Jadi bapak nanti kalau ada melihat orang tahu itu tangannya di akhirat tidak bisa dilapihan, itu orang berutang tak membah. Baraka berangnya. Di dunia walaupun nyo mendengar kaji di musaji, malaikat tak satu mendoaan orang banyak utang dan tak mau membayar. Kamu ragu mau jalan-jalan tol nanti utang lah. Ini. Ada kereta capek nak tanggung banyak utang. Orang takut naik kereta itu karena kencang mana. Iya kan? Banyak utang. Jadi negari ko parah. Apa parahnya? Payo kumbuh koto suliki, koto nampe di tepi bukit, kasuuk koto nanggadang. Ba'a kolah lain negari kami kini makin diubek, makin sakit, tawa terserak biso nandatang dokter mau ubek lah mampu lo. Nan tukang ubek temannya nandamam gini pak. Aku mau ke minta ubek. Jadi kita banyak berdoa kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, ikuti saja jejak Nabi itu. Karena Nabi itu uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Dari segi apa beliau uswatun hasanah? Dari apa saja? Ya kan? Nabi itu pak, kalau kapai kama saja, nyo cium kan yang istrinya. Nyo galak dulu atau nyo cium Humaira, abang pai ya. Jadi istrinya sangat rindu pula kepadanya. Apa-apa ni itu. Kapai kama tu cium kan yang istri. Kamilah gaib Ustaz malu. Gaib tu rahmah namanya ibu. Malah mukonya nan taruang bawa tu dia betul-betul nak. Kurang gaib kalau bentuk taruang bawa mukonya, dia betul-betul. Sanang hatinya tu. Jangan kutiko jangeknya tagang, wajahnya cantik, tubuhnya langsing, kutiko serupa itu sayang. Kemudianlah Sultan Seripadonya tinggi parui dari dado, badannya lah semua jodorom, semua gadang segetih ke bawah. Ya kan? Awak jajuk mencelik lejan. Jangan. Ya. Jadi Rasulullah itu sangat sayang kepada istrinya. Saya yakin bapak yang datang ini, ada tak yang punya istri 15 tahun lebih tua dari bapak? Ada? Cuma nunjuk agak seorang. Ada tak? Tidak ada. Rasulullah istri pertamanya 15 tahun tuanya dari dia. Ya kan? Tapi beliau sangat sayang kepada istrinya itu. Kapan beliau beristri lagi? Setelah ibu Khadijah meninggal. Kalau Muhammad nang gini tidak. Ada jo istrinya baru sedang mengandung lo bininya tu. Hanya bini lo kelihatan kecil lah. Ni bapak-bapak. Tidak ada kasih sayang. Iya, padahal perempuan itu hampir melahirkan tu tidak bisa berjalan lurus le. Bang kau tahu Ustaz, yo bini dan jeli dulu. Kalau hampir beranak tu kaki ko sambok di bawah. Iyo sambok, apa jalan tak pandai lurus le. Hanya suruh aja di bidan maraton pagi supaya lancar melahirkan. Lah itu dah ada Pak dong. Ini kan. Jadi banyak penderitaan perempuan ni Pak. Untung saja nyo palu po. Yang kedua, kalau istri bapak itu minta duit, jangan bapak sangka dia itu pengemis. Tapi dia menuntut haknya. Makanya mama kita di kampung dulu Pak, ketika ke babini itu ada nasihat. Babini ko babani. Baban ini. Kalau ndak katuju juang baban ndak usah babini, puaso setarui.
Kalau puasa saya taruh ke litak badan tu. Dah tenaga. Aku buka sanjo sudah semasa lalu lah. Jadi baban babini kok. Ibu-ibu juga harus tahu, ya kan? Kalau suami kita itu berapa mata pencariannya, jangan menuntut banyak. Kalau dia pejabat, dia akan korupsi. Kalau istrinya mendorong beli ini, beli ini, beli ini, gajinya tidak cukup. Nah, itu bapak-bapak yang terhormat. Dulu sebagai laki-laki, Pak, istrinya kau menuntut haknya, tapi merabu saya. Tiok sewantana kau minta biti, apa cik nak lah dompet kau nyembelih baliknya lah. Itu marabu nama. Tersinggung hatinya jo lidah. Kok luko tangan di pisau berdarah. 2-3 tawih panama sanang dan tidak tampak bakeh. Jo betadin nyo sehat jo. Tapi luko di lidah sari ubeknya. Mendanyui kau bunubun menggaga kerantikati. Di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh dandam. Samo jo kain dimakan ngangi. Disangko boleh buah nipah kironyo ampe bapak sagi. Di luar lipek dan tak berubah, di dalam cair tiok ragi. Kalau model mau mapun mampe ke bawah tadi, lai sanang tibu kok suami cuitu magi piti. Ya kan? Kok dapat nyo karu elok-elok tu. Ya kan? Tu nyo pagui awak dia ko belanjo hari kini ya. Ya kan? Tapi piti seketek tu nyo dia udah kan tahu adinda ambo tukang ojek nyo 30.000 pitih nombor rasih tu nyo 20 pembeli minyak. Tapi redaksinya penuh kecintaan. Apa kata ibu-ibu ini menjawab? Ya kan? Kalau cuiko dada, walaupun pagi makan sore tiada, baju satu kering di badan, saya akan setia kepada abang selamanya. Tidak bu? Jadi pak jangan dikasari. Tapi dulu nak kamu kecil jelek, tidak ada. Kau membela awak sebagai laki-laki. Lemu apa mau kecil? Jangan diagian ke induk-induk ku piti sadonya. Sebab itu inyo diciptakan Allah dari tulang rusuk bengkok. Tulang rusuk bengkok tu bengkoknya ke dalam. Asal apa agian piti apa sadonya nyo kampung tu. Lalu tinggal depan. Ya kan? Nyo ibu-ibu di kanan, apa-apa di kanan pula. Ya kan? Boleh seimbang. Kemudian supaya bahagia sampai mati, jaga keharmonisan. Walaupun ibu ASN, ibu pengusaha, banyak duit. Suami kita kerjanya serabutan. Jangan minta cerai. Bang kau itu kecik Pak Ustaz ke kami. Kini laki-laki jo padusi jumlahnya bu 1:8. Itu menurut data sekarang seluruh dunia. Akama dicari lakinya dan tujuan lain. Coba bayangkan itu. Ini problem ini. Nah, makanya ibu-ibu yang punya suami setia saja. Ya kan? Jangan ditiru induk puyuh. Lain tahu ibu buruan puyuh. Lain. Ya kan? Nah, bagi saya ya tu pi mencalik kemari. Tak perlu lah mengong-engong suuk kita. Tak konsentrasi, bengko ayah ko jangan dibagi. Orang tak ngecek, apa pun ada ke ayah kan? Ya kan? Otonya mogoknya tak ada ke mesinnya paneh lah. Alah keluar ayah ko nyala itu. Saya tak ada kambon jelik lah. Tak kaya tu. Kalau ustaz ditala tanah, ianya mengecek. Ya kan? Tak ada. Ikut tomogok dia kiai. Masalah kursinya. Kita lanjut ya, Bu. Bu. Walaupun ibu lah lama ndak di kampung. Lai tu ndak buruang puyuh. Lai. Gadang badannya atau ketek. Panjang ikuannya atau singkek. 3 jarinya atau 4?
Bara jari puyuh. Tigonya. Bamang kau tahu Ustaz. Calialannya membuat sarang, puyuh tu kan pandai tabang. Tapi lain namanya membuat sarang serupa tampu di ujung pucuk kerambi. Tidak dalam sama sih. Karena jarinya 3, tidak bisa mencakam. Kalau ampe, ada mencakam di lekang. Hanya jarinya 3, tidak bisa. Hanya buat saya dalam sarang, dalam sama sarangnya. Kalau nyoka batalu. Talu puyuh tu ganji Pak. Kalau ndak 3, 7. Kalau ndak 7, 9. Kalau ndak 9, sabaleh. Lah sudahnya batalu, nyo tanyo dek lakinya. Lah sudah batalu dia, Allah bang. Aram ni lah talu le hari paujan. Beko dingin talu ndak menatehnya. Ya kan? Nyo ani yang sendak nyo jawe, tu nyo lah hilang saya. Ndak tu saya nampak lah. Kecik puyuh jantan kamalah bini dan tadi. Talu ke dia rame nyo pai hari paujan. Muju puyuh jantan ko lelok. Nyo berinisiatif saya. Nyo arami talu apa? Ya Allah, beri saya kekuatan mengerami telur ini. Karena telur ini ada di dunia karena kerja sama kami berdua. Biarlah saya mengerami karena istri saya enggak ada. Anyo arami telur ko Pak. Sambil maram tu nyo imbau jo bini nyo. Ibu menengah Pak puyuh membau bini ko Pak. Siang malam lah. Lai pulang bini nyo. Tidak. Lah menateh talu tu lah raja lo nyo tagak. Kecik anak puyuh Pak. Awak cari burung lain ada mama Pak. Awak mama awak Pak. Itulah nak amang hilang nak tentu rimbo. Mati nak tentu kubur kama apa cari nak. Ndak ibu mendengar tok Pak puyuh tu. Tunggu jangan ditiru perangai induk puyuh. Bertanya ndak ibu? Kamai induk puyuh tu Pak Ustaz. Yo. Mencari laki lo cek le yo kata. Padahal laki lah donya laki je cek le. Nantak balaki dak bang cari laki. Iko laki ya. Ado pantunnya tu. Dari balanti kepainan itu nenggadang muaronyo dalam balaki bapacaran itu nenggadang sansaronyo. Akan runtuh rumah tangga ananda. Malah orang sekarang diselewengkan. Selingkuh. Selingan indah. Keluarga tetap utuh. Tak mungkin. Ambo kalau bini berselingkuh je laki-laki lain tu. Ambo bayo carai serumpun batuang. Tinggi malanjui langkau batuang. Indah dan tabang-tabang lain. Tinggal mencangui dan kau tinggal jauh tuang. Tak kau balik-balik dan lain. Itu harga diri nalah talanyau. Ada laki-laki yang bodoh Pak. Tak mau mencari bini lalu selingkuh jurang. Iya kan? Kan hanya tak usah aja. Itu orang pandai itu mah. Pandai bin bodoh bin go. Pak, itulah perangai induk puyuh Pak. Kalau ada Pak berkabun-kabun ketek di Garut ko, tu Pak membersih-bersih kabun, basuh dia Pak puyuh betino tu, dah biasalah. Nyo gilo laki je Pak. Ba manandoi nyo nan jantan jo nan betino. Kalau nan jantan nan mode tadi tu bunyinya. Kalau nan betino itu saja. Piakanya banyak. Cer. Gilo laki panjang saja. Jangan ditiru perangai puyuh anda. Jadi akan bahagia sampai meninggal. Kok dapat serupa mo ke saya cara tambilang. Meninggalnya tu bahagia tu awak hak pakainya dan hak punya Allah. Ya kan?
Apa-apa jangan ditiru apa ayam. Ada ndak apa nan dari Solo? Ada. Di kantor bupati lama dia ro suka kini itu ada patuang ayam. Ayam kukuak balengge. Itulah Solo apanya. Ikonnya. Aba ayam di Solo itu diperanak orang Pak, nang kukuak balengge itu. 3 lenggenya, panjang ngoknya. Kok dia janazan panjang suaranya. Ku tasinta orang deh ayam lava kuat salat tahajud awak lah. Akhirnya pertanyaannya, ba mengku ayam bisa tersinta jam 3. Lai tahu Pak sebabnya? Lai. Nyo ndak ada pada mino serupa Pak sudah semain satu dan soal landok selai. Iku api hari untuk pada mino. Bini lebih tujuh di rumah. Haknya ada nang kadi bayi awak dilapau saya. Jangan seperti itu lagi. Kalau ingin salat tahajud yang diberikan tempat yang mulia oleh Allah kepada orang yang bertahajud, sesudah salat Isya, lihat berita sebentar, lihat HP sebentar, baca trikul, kemudian baca bismika Allahumma ahya wa amut, tidur. Pasti apa tersinta jam 3. Iya kan? Amal sunat tu diperbanyak Bapak Ibu untuk memberikan timbangan awak kasuuk nanti. Nan wajib kau dia ada tinggal ditimbang dosa jo palo nanti barek dosa akeci Allah ke malaikat. Coba lihat amalan sunatnya. Dilihat buku catatan amalan sunat. Ternyata ibu banyak membantu anak yatim. Ternyata ibu pemurah untuk membangun masjid di kampung dalam terbengkalai. Ternyata ibu salat sunat malam. Ternyata ibu puasa Senin, Kamis. Akhirnya timbangan pahala berat dari dosa. Nah, ini gunanya. Maqamam mahmuda, tempat yang terpuji yang akan diberikan oleh Allah. Nah, ayam jantan tu gagah Pak. Kukuaknya balengge, ranggahnya tinggi, susuhnya panjang, bulu liye labe, bulu rambai panjang. Bulu ikue. Adik kukuaknya nan merdu tadi, alam itu lo kicik yang betino. Ada pek jaguang ayam jantan kocik. Dek nyo kan hati kaya betino ko. Nyo keluar jaguang tu nyo cotok lo lihat. Oh kakak. Ayam betino nekeknya gereseh. Ya kan? Cur. Ayam betino kau ndak melapor ke Pak Kua do bagian sebadan. Akhirnya bata lu Lai sayang suami jawab, lai melaki maram. Kalaulah maram ayam betino, biar ayam jantan di Garut, ayam jantan di Bandung, ayam jantan di Jawa Tengah, ayam jantan di Bukit Tinggi, sama seperangainya. Kalau bininya lah maram, nyo ndak pulang-pulang lagi. Jale balanjo nyo caliak sendak. Bamang kau itu tu Ustaz. Ayam maram kau badal agak kurui. Amo banyak, baun batuka, bulu tangga. Tak ketujuh dia nyolek. Alanya haram mesti talu ada ayam betino ke seorang Pak. Ibu 21 hari maram. Lama nak teh anak. Lama raja alanya tabang seketik. Coba lari. Ya kan? Bertanya. Papa, mama. Mudah-mudahan masuk papa balik. Mau pergi ke pasarnya ya. Pai ayam betino ke pasar. Ya kan? Tiba di simpang serupa sinan doa. Basobok suaminya kau. Dah. Ambo ndak pendandam dah. Dalam Islam kan ndak boleh mendandam. Lah lama na udah ndak pulang. Talu lah menateh dah. 24 iku anak awak. 20 jantan ampe betino. Gagah-gagah serupa udah sadonya.
Pulanglah udah balik. Kita kakehan anak kau berdua ya dah. Ke bukit semua mendaki, ke lurah semua menurun awak. Kecik ayam jantan kau. Janta lado juo, lado digoreng dikuali. Janta manjo juo dia. Udahlah babi ni, cie lai. Yo kurang ajar. Jangan ditiru ayam jantan tu dah. Paliaro bini jo anak awak. Supaya pendidikannya sempurna. Kami babini cik 2, 3, 4 ustaz tu meniru Nabi Muhammad mah. Alah ulang cerita tadi balik. Nabi Muhammad sebelum mati Ibu Khadijah belum nikah. Ya kan? Setelah meninggal baru beliau menikah dengan Ibu Aisyah. Jadi awak begini banyak tu bukan meniru sunnah Nabi, tapi selera buruk. Lain terang dapat tak? Kalau dia piaman nan CD-nya tu kadang-kadang 3 bininya. Ampe encik ameh wang hilang Ampe encik inggi ameh. Kebudayaan adat awak tu jangan disangkuian juga. Kalau dalam Islam Pak, laki-laki nan menyiapkan rumah. Orang Arab situ tu tinggal naik sebininya tu ke sana. Jadi dia yang mempersiapkan rumah, perabot rumah. Kalau nanti untungnya tidak panjang, perempuan ini diantarkan ke rumah orang tuanya, anak tinggal dengan yang laki-laki. Kalau di negara tak balik saja. Kalau cerai suami jo bini ya kan? Atau anak tinggal je memperusi. Laki ko bini lo dia. Anak ko ndak tadidik dapat lo bini nyo ko ndak berfikirnya bae lo laki cek lai. Ampe anak ampe lo ayahnya. Ya kan? Ini berbahaya. Ini terangah ibu tu. Baik. Jangan ditiru induk puyuh anda. Apa jangan ditiru apa ayam dah. Lagu dan nampak lagunya pantun tadi itu rabak pesisi itu ada orang pesisi anda. Itu lagunya. Nan katigo jangan ditiru barumah tanggo sarupoi tiek. Ambo balo istiak masuk ketek di baso tu dulu. 2 balih ku istiak batino cie sana jantan. Ambo tanyong ka biye tu istiak awak nan 2 balih ko barana jantan ko biye cie. Kalau di dangan bunyi istiak jantan ko Pak kalau nyoba suaro ndak percaya awak nyo ka bini banyak lah. Bunyinya itu saja. Tapi tagih. Kalau itiak batino boh kandang nyo. Lagi-lagi hanya sedang batalu tu. Kuak. Lah sudah bininya batalu kan 2 balih bininya tu. Yang tanya lah. Lah sudah batalu dia. Alah bang. Maram lah lah. Barat talu. Umur 9 bang. Awak umur 10. Maram lah kalian lah. Boleh menatih anak awak. Rupoin 2 itik ko Pak. Bini itik ko pahlawan ke laki sadonya. Bercelalek di bibi. Munculnya sama je peluru rambo. Katanya ke lakinya. Tak tahu ang. Siapa dia tu ikut dan majan talu. Adennya ang suruh maram je. Wah ang salah maram je. Melawan saya ke laki Pak. Itiak jantan ko sebagai kepala rumah tangga tu ndak mau loinyo dibituan. Antah di mana pe akar nyo sarayuan marami talu ko ke induk ayam. Induk ayam ko kok bara lo dapat fee ko lah ndak lo tahu malah. Aba tarimo lo marami talu itiak ko. Lain menatih hidup satu hari? Ndak talu itiak ko tabah. 7 minggu mengko menatih. Lakuru hindu ayam. Kutiko talu ko manate lamo hindu ayam ko tamanua menceli anak.
Sabok anak lain juga. Tibo kawannya dari Solo Moropane. Wah teman angkat aja. Dewa cotok wah runciang linyo picak. Orang Solo kan itu nyebut teh. Lajak tadi yang tunggu le yang nak tibo-tibo aja. Kateh lah tantak dan kepala tonjak dan. Kalau nampak ibu orang ngecek itu dalam pasar tu orang Solo. Orang Moropane. Orang Aren City. Itu ibu Aren City. Koto Anau. Jadi lah nyoba mode namanya di orang gini. Di mana kampung Pak? Aren City. Atau di Koto Anau tuh. Bu, lama-lama induk ayam tadi tambah kecewa. Lah payah awak maja nak mengakehnya masuk ke dalam air. Sabuk ayam beranak itiak tak mungkin. Payah mengakeh anak tak muh beraja mengakeh dia beranak. Akhirnya ketiga-tiganya rugi Pak. Induk ayam salah kaprah, bapa itiak jo induk itiak merasai lagai. Sebab itu anak tak dia behan. Awak tak muh marami, awak lagai badal lama. Tak ada anak nak nacuh jawab. Kalau tengah ada Pak cerita dan tu dah. Nyampe yang ngecek saya dan. Jangan ditiru berumah tangga serupoi. Kok ndak mau bini maram mawak semaram. Bapak Ibu yang terhormat, ibu orang mencari apa itiak jo induk itiak. Kok ndak ada nang kemelihara awak lagai padahal lama atung ko nyogulai hijau di orang itiak lagai tu. Supaya jangan mati percuma saya nyogulai hijau. Itu sejarah nyogulai hijau itiak tu. Dek nak bertanggung jawab para nak apa kalau ingin lo digulai hijau dia nak asio-sio lah nak. Jadi sia nang kena tiru berumah tangga. Kalau manusia tu Rasulullah. Kalau tiba di alam takambang jadi guru tadi, sia nang kena tiru berumah tangga. Ada buruang nang kita tiru. Ada buruang balam. Buruang balam tu bu bunyinya bagayo. Tu bunyi buruang balam. Tu munculnya kau tanpa lipstick sama jorek sirahnya. Tak mau hilang dah. Ni kan? Kalau lipstick ibu kau baju suami ibu putih, tu ibu melakok-lakok menconda kayaknya. Habis mah. Bajunya nam putih tu sirah lekang. Kadang-kadang laki-laki acok tertangkok dek pacaran orang lain je tu Pak. Cari bininya kau lipstick sia kau dah aja. Aduh saya membuktikan Pak. Tu kau nyama pacarannya bini nak. Sadang salah bini cik tu. Aduh saya Allah magi tahu ke isteri awak nantua tu. Seindak-indaknya garak. Kenapa? Orang yang melakukan gerakan-gerakan yang tidak betul akan dibuktikan oleh Allah. Sebab mata Allah tu tidak pernah lalu. Nya tidak pernah takkan tu kesalahan awak akan nyowoka. Balam tu Pak, Bu, urek kukunya merah tu rancak. Bulu kuku rintik-rintik siko. Bunyinya bagayo. Munculnya merah serupa urek sirih. Tabangnya tinggi. Bunyinya rancak. Bang kucu itu, nyosayo sakato mendidik anak. Kebetulan balam tu ndak kabe do Pak. Bu, tapi taluanya dua saja. Kalau tiga talua balam jadi sikoknya cik. Nyo bunuh balam tu. Kalau lah maram bininya siko, abalam jantan siko lalu duduk. Sama je orang salat berdua berjamaah. Bang ko nyoniem bininya maram. Baik ko nyo bosan tu langi-angi badannya nyo kemengirai bulu nyo lapa. Litak. Anyo babisi saja ndak perlu ma WA dah. Sebab suaminya di sampingnya. Dah. Ada yang kekejamban dah aja. Kalau balam ko orang pesisir, ada yang kata koyo aja. Kalau balam kau orang piaman, dah ada yang ke sungai aja.
Kalau balam kau dikit tinggi, ada yang kata kancing. Anyo gantian dek lakinya kau. Abalam betino kau tabang, pai mengire bulu, memakan padi, meminum air. Anyo enggak lo siko bekolai. Lakinya lo maram 10 hari. Abe ko lakinya ko ada antara sonyo babisi sebenarnya. Dia udah kata cik. Anyo ganti lo di balam betino ko. Sari tu nya. Lama nate talu. Lah tumbuh beko anak tu anyo suoi, jo anyo suoi, jo bala tuang. Talu langau tu akan jadi ulek. Akan lunak tu. Itu nanyo giang kanak. Ndak langsung padi tu. Sama na jawabnya. Awak kalau mak kelio jariang sadonyo. Pilih ada dia giang ke bayi kelio jariang tu. Ndak. Nantinya kepandai seorang tu makan jariang tu. Ya kan? Atunyo aja tabang. Tu mangku anak balam tu rancak. Karena ibu dan ayahnya sayo, sakato, sakacak, sagama, sayun, sapaku, sapilih, satarik. Tak tungkui sama makan tanah, tak tilantang sama minum air, sakit sama diraso, bahagia sama dinikmati. Begitu kita berumah tangga. Dan ditiru siapa tu? Rasulullah sallallahu alaihi. Inilah akhlak Rasulullah. Ya. Kalau Rasulullah yang jadi acuan kita, tidak mungkin kita itu tidak tenteram hidup. Karena apa? Uswatun. Bagi siapa? Nah, ini kita lihat lagi itu ayat yang dibaca tadi. Bagi siapa Rasulullah itu panutan uswatun hasanah? Liman kana yarjullah. Orang yang ingin berjumpa dengan Allah. Orang kafir mati berjumpa aja ya Allah bu. Orang munafik iya aja. Tapi berjumpanya ba suul khatimah, mati yang sesat. Orang mukmin berjumpa juga dengan Allah, tapi meninggalnya husnul khatimah, mati yang dapat hidayah. Lidahnya membaca ketika roh akan keluar dari tubuh. Biang katabu, gantiang kaputui, rantak penyudai tanun, kilik penyudai hujan. Ketika roh terakhir keluar di ubun-ubun, lidahnya membaca la ilaha. Apa kata Nabi? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siana nakir kalimatnya la ilaha illallah dakhalal. Kalau ada orang IKM kau pak nantak sembayang, ndak puaso, pakwa, ndak tobat-tobatnya do malakinya sakratul maut. Jangan pak tunjuk la ilaha illallah. Kalau nyo pakwa pak sadang nyo payah ke mati tu bawa sekretari kwa ada keknya tu itu ngenyo. Mati je itu tu. Karena itu yang dibiasakannya dalam hidup. Ya kan? Apa nanti tinggal di Garut kau pasti tahu jalan kama kapai kama kadake kan? Ambo tinggal di Padang itu loh. Kalau apa pai ke Padang, berjalan-jalan di sini di pasar bantu ayam gadang, kailang nindu apa di sini. Kenapa? Saya tahu di Padang itu, saya sudah 50 tahun. Bapak bertahun-tahun di Garut, di mana jalan Bapak tahu, saya tidak tahu. Walaupun saya berdoa, tunjuklah jalan sadonyo di Garut, kau kambo ya Allah. Tidak bikin Pak, karena tidak pernah ambo tampu. Sedang itu yang tanya aja ambo datuk, kau aku tua. Ya kan? Karena saya tidak orang sih. Itu logikanya. Orang tidak sembahyang, tidak puasa, pampuk, pajudi, pazina. Tidak perlu apa bisi Allah ilaha illallah nyo ke mati. Padia saja mati jo perangainya. Ya. Tapi kalau tobatnya, Allah akan menerima toh. Tapi tobat tu tidak ketika malaikat lah datang. Nampak malaikat maut tu tiba di pintu tu, baru tobat. Namun Allah tu dulu. Namun ya kan? Kini kau taruh tobat tiap hari jangan lupa Kalau gak barek dosa pak, dosa kan takkan ada taruh. Adi dahului jo mandi tobat. Sudah tu salat sunat taubat. Sudah tu baru istighfar. Mandi taubat tu di mana rencana Pak Ustaz? Ya di kamar mandi awak salah. Tapi kami ingin berenang kan dapat olahraga Ustaz. Kami ke mandi ke batang iya, enggak ada. Apa kalau tidak pandai berenang, ada tepi-tepi saya. Kalau ke tengah apa mandi tobat tu tidak dosa pak. Saya nanya itu. Jauh badan apa yang bawa dia iya.
Ya kan? Jadi kalau tobat, walaupun dosa kita sebanyak buih dihasilkan ombak lautan, Allah akan mau mengampunkannya. Itulah tausiah kita, baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan, baik bergaul dengan masyarakat. Tidak ada yang lebih pantas kita teladani. Pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang disampaikan oleh ketua tadi, kalau ada sesi tanya jawab, ada yang ingin mengajukan pertanyaan, tapi sebaiknya ditulis, ya kan? Saya jawab saja tulisan itu. Kalau dia Allah habis hari ini nyo, sebab ambo adalah mengaji sudah luar, sudah tu mengaji sudah Isa, besok insyaAllah ke Padang. Kalau ambo ndak mati, ambo tetap begitu pak. Lain sebenarnya janji ustaz ke datang mengaji ke tempat ambo, insyaAllah kalau ambo ndak mati. Sebab orang umur 71 kok lah rawan mati bu. Ya enggak? Kita kan sehat sadonya gini gua. Tapi bisa enggak sudah mengaji kok salah seorang awak paniang tu meninggal? Bisa? Nyumuman dek pengurus IKM kau di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang jemaah IKM yang tadi sangat antusias mendengarkan tausiah Ustaz Rasdiwardi dari ranah Minang. Tapi malang tak bisa ditulak, mujuan tak dapat diraih. Tiba di rumah beliau paniang, nyobawa dia anaknya ke puskesmas. Ternyata tak tertolong lagi. Sekarang jenazah sudah dibaringkan di rumah duka. Sudah salat asar payah beko takziah bersama-sama. Itu bertanya-tanya orang loh. Siapa tidak? Siapa tidak? Itu nambah sanda di dinding menengah kaji itu. Bisa enggak? Apa ibu nambah sanda yang takut? Itu contoh. Contoh. Jadi bisa saja kita silakan Pak kalau ada pertanyaan. Ya. Ibu ada pertanyaan. Ibu dulu kesokan. Ibu cerita dulu Pak. Silakan aja, banyak sebenarnya yang mau ditanya bu. Kami lah kematian laki Ustaz dak repek-repek do baca caronya kan banyak gitu. Ya, Ibu, kalau tidak ada bertanya, saya membuat pertanyaan, saya menjawab. Sekarang mana mudah kami laki-laki ko mencari pau orang padusi jo pau yang kampung. Mana mudah? Mudah mencari pau padusi. Di masa bandara mau turun pesawat tetap nampak dembo padusi besar pendek. Bedanya jo celana dalam itu bahannya gak tabak, singkeknya sama je layang-layang maco. Nama segitiga tu. Kemana aku aja mau itu tu tak tu jatuh mau. Atau peso aja mau itu. Atau cali auratnya tu tapangka katen. Ambo berdosa aja mencali nampal yang berdosanya. Saya sampaikan kepada anandaku, kalian perlihatkan aurat ke suami saja. Berhias dengan harum-haruman mau pergi menyenangkan hati suami. Ke surau kau tak perlu berhias rencak-rencak. Bapak seselayang tak perlu dicek bibi sirah-sirah. Sebab kamu ngaji nak mencari laki dah. Ya kan?
Iya kan? Jadi saya di mall, di bandara tuh banyak padusi Basarawapen. Jamaah IKM jad. Makin tak tutui kulit awak tu, makin senang hati suami ko bergaul awak. Yang makin putih tu, dia kena mau hitam kaliang awak. Tapi nanti tutui itu putih. Inyo kepulang karajo babada, inyo kepulang parajo bakutep, inyo kepulang karajo mandi, inyo kepulang karajo lebih tuang ketiak jorek sona, dijanjang senyonya lebih tu mah. Dak tertinggal ibu dinyo. Iko laki kepulang bapak lu badan gigi balado bau musang tekajui. Bapak ini. Tu pindah cintonya kena lain. Lain terengan ibu tu. Tu tanya nak, silakan. Silakan nak, jangan malu. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Jadi. Ya. Buya kan bicara kalau anak wa indahnya di pesantren. Mohon maaf, aku ini bawa mama sebenarnya. Sebenarnya kalau kena mau kan dulu di sekolah di orang lain di sekolah non muslim dari TK Bukit Tinggi. Iya. Nah, terus mungkin maksud dari orang tua mungkin ada gitu orangnya. Soalnya mungkin dulu sekolah Islam paling banyak. Iya. Banyak bisa jalan orang tua ya. Karena pendidikan di rumah itu kan lebih penting juga. Iya. Nah, ini anak gitu ya. Anak kan dari sekolah ke pesantren. Iya. Batu ya. Gitu. Itu aja Bu ya. Ya, kalau dia tidak berkeinginan ke sana, cara lainnya ya. Ada di Padang dulu Ustadz Arwan Kasri. Itu sekolah dasar, sudah tuh SMAP dulu sekolah kejuruan ini kan SMAP. Sesudah itu SMEA. Ya kan? Kalau sekarang kan SMK namanya semua. Beliau itu sampai sarjana itu kuliah di Fekon. Jadi tidak ada backgroundnya mengenai untuk jadi ulama. Tapi dia ngaji di rumah dengan ayahnya. Ayahnya itu ulama. Andai kan tidak mau dia di pesantren, mau di Sanawiyah atau di SMP, datangkan ustadz ke rumah yang bisa mengaji kitab itu. Ditambah dengan itu, 1 jam saja 1 malam udah itu. Kalau anak Eka punya dasar agama, walaupun dalam masa pancaroba nanti dia ada terpengaruh dengan teman-temannya, untuk jalan kembali setelah dia agak dewasa ada. Sama dengan saya. Saya kan di pesantren. Masa pancaroba itu ada kita lalai salatnya. Lalai. Malah untuk nonton, ya kadang-kadang kita lupa salat. Padahal kita anak pesantren. Tapi setelah umur bertambah juga, jalan untuk kembali kepada yang benar itu terlihat. Karena ada dasar. Nah, itu caranya. Ya, mudah-mudahan ya Eka bisa seperti itu. Dan ya orang tua ini mendoakan supaya anaknya jadi anak saleh dan anak ya. Papa dulu pernah tinggal di Baso. Ya. Dan kebetulan Om Mahdi Bahar, kakak dia Lili Hayati. Iya. Kenal. Oh iya. Jadi Lis Hayati guru ngaji itu seumur dengan Buya ya. Itu adiknya Dr. Mahdi Bahar, dokter itu, ya Om. Jadi ini anak siapa ini? Mahdi Bahar itu nikah sama dia mama. Oh gitu. Jadi kalau sebenarnya Pak Ete, laki Ete, suami Ete. Tapi orang sekarang kan Om semua. Cuma bapak tuh pernah jadi camat di Baso. Pernah jadi camat di Baso. Tahun berapa? Hah? Oh, sesudah Pak Risto. Ya Allah.
Ya Masya Allah, ya Allah. Ya. Atau Bapak ada bisa kamari habis operasi. Oh begitu. Mudah-mudahan cepat sehat ya nak. Beliau doakan orang tua kita. Eka yang cantik ini berasal dari dua orang tua ini, papa dan mamanya. Kalau papa mama tidak ada, kita tidak akan jadi, ya kan? Yang diciptakan oleh Allah secara langsung itu pertama Nabi Adam, yang kedua istrinya, yang ketiga Nabi Isa. Itu orang tidak punya papa, tapi Nabi Isa ada punya mama, papanya nggak ada. Mudah-mudahan yang ditanyakan oleh Eka tadi semuanya kita dengar ya. Kalau ada anak ibu tidak mau ke pesantren, begitu cara jalan keluar. Ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Ibu, karena banyak lagi undangan orang Minang ini yang akan saya telah berjanji ya, doakan saya sehat ya. Ya. Karena ada ke Malaysia, ada ke Sydney. Jadi orang Minang ini, orang IKM ini di mana-mana ada. Kuado janjang ke bulan yang gale sate yo kan. Itulah orang Minang. Mudah-mudahan ekonomi Bapak Ibu selalu dilapangkan oleh Allah. Kemudian rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Dan lebih dari itu, Allah membimbing kita kepada jalan yang lurus. Mari kita doa bersama. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Jabbar ya Mutakabbir ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah yang Maha Agung, pada pagi menjelang siang ini kami keluarga besar orang Minang yang tinggal di Garut sekitarnya ya Allah berkumpul di dalam masjid ini bersama-sama menadahkan tangan ke hadirat-Mu, menyampaikan harapan yang tulus dari hati kami ya Allah. Pertama, karena kami manusia biasa, ampunkanlah kesalahan kami ya Allah. Maafkan kekilapan kami ya Allah. Gantilah kesalahan kami menjadi pahala dengan amal saleh yang kami kerjakan. Jangan Engkau siksa kami ya Allah, ampunkan kami. Ampunkan dosa kedua orang tua kami yang mendidik dan membesarkan kami. Kami ada di dunia ini karena buah cinta beliau berdua. Ada orang tua kami yang masih hidup, beri beliau kesehatan dan kesempatan untuk beramal saleh sebanyak-banyaknya. Bagi orang tua kami yang telah terbujur di alam kubur ya Allah, lapangkan kubur beliau dan bangunkan di dalamnya raudhatan min riyadil jannah. Lepaskan beliau dari fitnah kubur dan azab neraka. Pertemukan kami dengan beliau di dalam surga-Mu ya Allah, dengan seluruh para nabi dan rasul ya Allah. Gantilah kesalahan kami dengan amal saleh yang kami kerjakan ya Allah. Jadikanlah anak cucu keturunan kami menjadi anak saleh dan salehah ya Allah. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikanlah rezeki kami rezeki yang berkah ya Allah. Jadikanlah semua yang Engkau berikan kepada kami membawa kami menempuh jalan yang lurus ya Allah. Hindarkanlah generasi muda kami dari narkoba, minuman keras, LGBT, sodomi, dan segala macam perbuatan maksiat yang akan menghancurkan masa depannya di dunia, apalagi masa depannya di akhirat. Hanya kepada Engkau kami memohon. Engkau saja Tuhan yang berhak kami ibadahi ya Allah. Dan kepada Engkau kami tujukan semuanya doa kami. Kabulkanlah doa kami. Ya mujibas sailin.
Lindungilah kami ya Allah dari kekejaman dan kedahsyatan api neraka. Masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau dan jauhkan kami ya Allah dari jalan yang sesat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan bangunkanlah di hati kami perantau Minang yang ada di Garut sekitarnya ini ya Allah, jembatan hati ukhuwah Islamiyah, kasih sayang, sehingga beban yang berat yang terjadi di rantau ini dengan kebersamaan dapat menjadi ringan. Apa yang jauh bisa menjadi dekat. Bangunkanlah hati kami bersatu, bersaudara, berukhuwah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh hamba berpantun cik bu? Di ma jalan Kagugu, dakik simpang padang luar, sungai Tanang di Bukit Tinggi, tasabui air janiah. Di ma cako pintu kami ke masuk, sinan lo kami ke keluar, kerana ada lo wirid celai, lapihlah hati kami juati dan suci jemuko nang janiah. Kami berkira lo ya. Ya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu tinggal sehat-sehat saja. Amin. Kalau ada karambi, ada katapang. Kalau ada ambo dipanggil, lain tak mati, insya-Allah ambo datang. Amin. Salah kepada Allah, saya minta ampun. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Muhammad Khairul Kasiron kepada pihak yang telah menyampaikan begitu banyak ilmu-ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita saudara. Mudah-mudahan ilmu yang telah beliau sampaikan menjadi pedoman kita, menjadi patokan kita, menjadi sebagai tuntunan kita. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sesi lagi untuk penutupan oleh panitia. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya, sebentar ya, lupa saya tadi. Wirid di Jakarta ini diprakarsai pertama pengurus Masjid Fatahillah Pasar Tanah Abang, yang kedua travel umrah, Bonita Umrah. Itu anak saya Jeffrey, di sini katanya sudah ada travel ini. Kalau ada bapak ibu yang ingin samo-samo joambo berangkat, tidak salah ambo bahasa Jakartanya berangkat bareng, makan bareng, pacaran bareng. Tapi tidak pacaran, no. Pai ke Makkah Nah, kalau ada mendaftarlah sekarang berumrah bersama Ustadz Ristawardi Lahgae Jangguit Bauban, umur 71 tahun. Jadi lampi mati. Kalau ada suami ibu lah segai embo ko matinya. Jangan diratok yo lah patut mati yo tu mah. Karena umurnya sudah tua. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.